Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kedua dari apa yang keluar dari hukum asal, yang sudah kita katakan, dan kalian sudah jawab dari pertanyaannya, bahwa yang keluar dari hukum asal berapa bab? Sab'at abwab, ada 7 bab. Tapi sekarang bab yang pertama telah kita terangkan, yaitu al-asma as-sittah. Dan sekarang bab berikutnya, bab yang kedua, yaitu al-muthanna. Dan bab yang ketiga yaitu jama' mudzakkar salim. Qala al-muallif wa huwa Ibnu Hisham rahimahullah, wal muthanna kaz-zaidani fayurfa'u bil alif. Wa jam'ul mudzakkar salim kaz-zaiduna fayurfa'u bil waw. Dan yang kedua adalah muthanna seperti az-zaidani, maka dia marfu' dengan alif. Keluar dari hukum asalnya yang harusnya marfu' dengan fathah, dia marfu' dengan alif. Maka kita katakan marfu'un bil alif niyabatan anil fathah. Dia marfu' dengan alif sebagai pengganti fathah. Wa jam'ul mudzakkar salim. Bab yang ketiga adalah bentuk jamak mudzakkar salim. Seperti zaidun. Maka dia marfu' dengan waw. Maka kita katakan dalam i'rabnya marfu' dan alamat rafa'nya adalah waw niyabatan anil dhammah. Tadi niyabatan anil dhammah bukan anil fathah. Allah yahdikum. Di mana sakattum? Naam. Wal muthanna ka zaidan fayurfa'u bil alif. Dia marfu' dengan alif. Kita katakan dia marfu' bil alif niyabatan anil dhammah. Alif sebagai pengganti dhammah. Demikian pula zaidun. Dia pakai waw ketika rafa, kita katakan marfu'un bil waw niyabatan anid dhammah. Baik. Adapun keduanya dikala jar dan dikala nasab sama dengan ya. Wa yujarrani wa yunsabani bil ya. Disebutkan yujarrani mutsanna, wa yunsabani juga mutsanna karena fa'ilnya adalah 2. Maf'ulnya atau naib fa'ilnya adalah 2. Yaitu bentuk jamak dan bentuk mutsanna. Jadi mutsanna dan jamak di dalam keadaan jar dan dalam keadaan nasab sama-sama dengan ya. Yujarrani wa yunsabani bil ya, dan keduanya dijarkan dan dinasabkan dengan ya. Baik. Sekarang disebutkan oleh Ibnu Hisham yang selanjutnya adalah yang ngikut hukumnya. Walaupun tidak termasuk mutsanna, tapi hukumnya ikut hukum mutsanna. Seperti kila dan kilta. Wa kila wa kilta. Ma'ad dhamiri kal mutsanna. Kila dan kilta kalau bersama dengan dhamir, ini berarti syaratnya. Ya, ini syarat. Ma'ad dhamir, harus dengan dhamir. Kilahuma kiltahuma. Maka dia hukumnya kal mutsanna, sama dengan mutsanna. Berarti marfu' dengan apa? Marfu' dengan alif. Marfu' dengan apa? Dengan waw? Mutsanna, marfu' dengan apa? Dengan alif. Baik, seperti mutsanna, marfu' dengan alif. Adapun majrur dan mansub sama-sama dengan ya. Kilahuma kiltahuma, kilaihima kiltaihima. Enam. Wa kadathnani wasnatani mutlaqan. Demikian pula isnani dan isnatan mutlaqan. Kalimat mutlaqan untuk menunjukkan kalau dia tanpa syarat. Kalau yang tadi dengan syarat kan? Kalau kila dan kilta dengan syarat. Apa syaratnya? Idafatuhu atau idafatuhuma ila dhamir. Kalau dia digandengkan dengan dhamir. Tetapi kalau isnan dan isnatan tidak peduli digandengkan kepada dhamir ataupun kepada zahir. Apakah isnahuma atau isna rajulain, tetap dia hukumnya dalam keadaan seperti mutsanna. Mutlaqan. Wa in rukkiba, bahkan kalaupun dia murakkab seperti isna asyar, itu murakkab kan? Tetap hukumnya sama. Apa hukumnya sama? Marfu'un bil alif. Dia marfu' dengan alif dan majrur dan mansub dengan apa? Dengan ya. Baik.
Sekarang yang digabungkan hukumnya dengan jamak mudzakkar salim. Contohnya wa ulu, wa ishrun, wa akhawatuhu. Ulu dan ishrun. Ishrun wa akhawatuhu. Ada berapa akhwat ishrun? Hah? Ishrun, 30, 40 ila 90. Nah, itu semua akhwat ishrun. Baik, ulu wa ishrun, ishrun dan akhwatnya. Wa alamun. Kenapa alamun tidak dianggap sebagai jamak mudzakkar salim? Karena namanya jamak mudzakkar salim dalam keadaan lil aqil, iya kan? Untuk aqil, muslimun, mu'minun, apalagi taibun, shadiqun, itu semua aqil, berakal. Tetapi alam ini kok dijamakkannya dengan alamun? Ini tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Berarti dia dianggap seperti jamak mudzakkar salim padahal bukan. Demikian pula wa ahlun, nanti akan dibahas kenapa dia sebut sebagai yang ngikut kepada jamak mudzakkar salim. Karena sungguhnya dia dalam keadaan bukan jamak mudzakkar salim. Demikian pula wabilun, wa ardun, wa sinun, wa babuhu, dan babnya, yang sejenis dengan itu. Wa banun, wa iliyun, wa shibhuhu, dan sejenisnya. Kal jam'i, semuanya seperti jamak mudzakkar salim. Berarti kalau seperti jamak mudzakkar salim, apa i'rabnya? Marfu dengan apa? Marfu dengan waw. Majrur dan mansub dengan apa? Dengan ya. Jadi, maka kalau kita katakan pada ulu, hadza ulu wa ishrun. Kalau ra'aitu uli wa ishrin wa ra'aitu alamin wa ahlin hakala wa marartu kadzalika bi ahlin. Naam. Ila akhirih. Kita lihat syarahnya dari beliau rahimahullah. Qala al-bab ats-tsani wal bab ats-tsalits mimma kharaja 'anil asl al-muthanna. Bab yang kedua dan bab yang ketiga yang keluar dari hukum asal adalah al-muthanna kaz-zaidani wal umarani wa jam'il mudzakkar salim kaz-zaiduna wal umaruna. Yang pertama muthanna seperti zaidani dan umarani. Yang kedua, yang berarti yang ketiga kalau dihitung dari awal adalah jamak mudzakkar salim seperti zaidun dan umarun. Baik, kita bahas yang satu dulu hari ini, yaitu yang muthanna saja. Ammal muthanna fa innahu yurfa' bil alif niyabatan 'anil dhammah. Adapun muthanna maka dia dirafa'kan dengan alif niyabatan 'anil dhammah sebagai pengganti dhammah karena dia marfu'. Wa yujarru wa yunsabu bil ya'i, dan dia dijarkan dan dinasabkan dengan ya. Niyabatan 'anil kasrah wal fathah sebagai pengganti kasrah dan pengganti fathah. Taqul, kau katakan misalnya, ja'ani az-zaidani, ini dalam keadaan marfu'. Maka kita katakan dalam i'rab zaidani fa'il marfu'. Ma alamat raf'ihi? Alamat raf'ihi alif niyabatan 'anid dhammah. Baik. Sekarang contoh kedua, contoh nasab. Wa ra'aitu az-zaidaini. Aku melihat dua Zaid. Maka kita katakan pada Zaidain dia dalam keadaan i'rabnya maf'ulun bihi mansub. Ma alamatu nasbihi? Alamatu nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathah. Kalau niyabatan an, sebutkan hukum asalnya apa? Anil fathah, karena hukum asalnya harusnya fathah. Nah, wa marartu bizaidain, dan aku melewati dengan dua Zaid, bizaidain. Maka Zaidain pada contoh ketiga ini dalam keadaan majrur. Majrur bi harfi jar. Apa huruf jarnya? Ba. Maka kita baca az-zaidaini. Kaifal i'rab? Bagaimana i'rabnya? Az-zaidaini majrurun. Majrurun bil ya niyabatan 'anil kasrah. Baik.
Wa hamalu alaih. Wa hamalu alaih berarti ini yang akan disebut adalah yang mahmulun bil muthanna, yang diikutkan dan dianggap seperti muthanna. Wa hamalu alaih fi dzalika arba'atu alfaz, dan yang diikutkan dengan hukum muthanna, yang dianggap seperti muthanna dalam i'rab, itu ada 4 lafaz. 2 lafaz dengan syarat dan 2 lafaz tanpa syarat. Lafzaini bi syartin wa lafzaini bi ghairi syart. Ada 2 lafaz tanpa dengan syarat, ada 2 lafaz tanpa syarat. Tapi sekarang yang dengan syarat, fal lafdhanil ladzani bi syartin. Adapun 2 lafaz yang dia di'rabkan seperti mutsanna dengan syarat adalah kila dan kilta. Dan syarat keduanya untuk di'rabkan seperti mutsanna adalah an yakuna mudhafaini ila dhamir. Hendaklah kedua-duanya diidhafahkan kepada dhamir, disandarkan, digandengkan kepada dhamir. Maka kau katakan ja'ani kilahuma. Kila digandengkan dengan dhamir huma. Ja'ani kilahuma. Maka kalau dia digandengkan dengan dhamir, di'rabkannya seperti mutsanna. Kaifal i'rab ja'ani kilahuma? Kita akan katakan kila fa'ilun marfu'. Ma alamat raf'ihi? Alamat raf'ihi alif niyabatan 'anil dhammah. Contoh kedua, ra'aitu kilaihima. Aku melihat kilaihima, kedua-duanya. Kilaihima, kila atau kilai dalam keadaan dia maf'ulun bihi mansub. Ma alamat nasbihi? Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah ya niyabatan anil fathah. Wa maratu bikilaihima. Aku melewati kedua-duanya. Di sini bikilaihima dengan bi, dengan harfu jar, maka dia majrur. Ma alamatu jarrihi? Al ya niyabatan anil kasrah. Karena dia bergandengan dengan dhamir, maka di'rabkan seperti mutsanna. Rafa'nya dengan alif dan majrur dan mansubnya dengan ya. Fa in kana mudhafaini ila dhahir, kalau keduanya digandengkan, diidhafahkan kepada zahir, kana bil alifi ala kulli hal. Maka keduanya dengan alif dalam keadaan apapun, dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan jar, dia tetap dengan alif. Kalau gandengannya dengan zahir, dengan isim zahir, seperti kita katakan ja'ani kila akhawaika. Perhatikan kilanya. Digandengkan dengan apa? Dengan akhawain. Kilal akhawain. Di sini dalam keadaan dia digandengkan dengan zahir. Akhawain isim zahir. Nah, kalau isim zahir bukan dhamir, maka dia tidak di'rabkan seperti mutsanna, tapi dia dalam keadaan tetap dengan alif. Ja'ani kila akhawai. Ra'aitu kila akhawai. Wa marartu bi kila akhawai. Kedua saudaramu. Datang kedua saudaramu. Aku melihat kedua saudaramu. Dan aku melewati kedua saudaramu. Tiga-tiganya tetap kila, kila, dan kila. Tidak berubah. Berarti bagaimana i'rabnya? I'rabnya dengan harakat muqaddarah. Dengan harakat yang muqaddar. Sama dengan ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Marfu'un bid dhammah muqaddarah. Mansubun bil fathah muqaddarah. Wa majrurun bil kasrah muqaddarah. Mana min zuhuriha ta'adzur. Terhalang munculnya karena tidak bisa. Nggak mungkin muncul karena di akhirnya huruf alif. Bagaimana membacanya? Kila akhawai, kalau dia dengan alif, maka tidak bisa muncul dhammah, fathah dan kasrah. Fayakunu i'rabuhuma hina idin biharakatin muqaddarah fil alif. Maka ketika itu i'rabnya adalah dengan harakat yang muqaddarah di atas alif. Li'annahuma maqsurani, karena kedua-duanya maqsurani. Kal fata, seperti al fata, seperti al asa. Hada al-asa wa maratu bi'asa wa ra'aitu 'asa. Wa kadzal qaula fi kilta. Demikian pula kita katakan pada kilta. Kalau dia digandengkan kepada dhamir, maka dihukumi seperti mutsanna.
kiltahuma. Ja'atni kiltahuma. Wa ra'aitu kiltayhima. Wa marartu bikiltayhima. Baik. Kiltahuma raf'an wa kiltayhima jarran wa nasban. Tetapi kalau idhofahnya kepada zahir, kepada isim zahir, seperti kilta ukhtaik, kedua saudara perempuan, wa kilta ukhtaik, maka dia tetap kilta dalam keadaan apapun. Hatani kilta ukhtaik, wa ra'aitu kilta ukhtaik, wa marartu bi kilta ukhtaik. Bil alifi fil ahwali kulliha. Dengan alif dalam keadaan apapun, dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, ataupun dalam keadaan jar. Baik, kita sudah contohkan dua lafaz yang dengan syarat. Apa syaratnya? Idhafatuhuma ila dhamir. Baik. Wal lafdhani alladhani bighairi syarat. Dan dua lafaz lagi tanpa syarat. yakni dalam keadaan apapun dia tetap disamakan dengan musanna dalam i'rab. I'rabnya persis seperti musanna, yaitu ithnani wasnatani. Dia mahmulun 'alal musanna, dibawa seperti musanna, di'irabkan seperti musanna. Maka kau katakan ja'ani ithnani wasnatani. Ra'aitu ithnaini wasnataini. Wa marartu bithnaini wasnataini. I'rabnya sama seperti tadi, ja'ani ithnani wasnataini. Wasnatani. Kita katakan pada ithnani dan ithnatani fa'ilun marfu'. Wa alamatu raf'ihi alif. Niabatan 'anid dhammah. Contoh kedua juga demikian. Seperti contoh kedua yang sebelumnya. Wa ra'aitu tsnaini wa tsnatain. Kita katakan pada tsnain dan itsnatain maf'ulun bihi mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya niabatan 'anil fathah. Jayyid. Wa marartu bi tsnaini wa tsnatain. Kita katakan pada tsnaini wa tsnataini majrur dengan ba. Ma alamatu jarrihi al-ya niabatan 'anil kasrah. Fatu'ribhuma i'rab al-muthanna. Maka i'rabnya sama dengan i'rab muthanna, marfu' dengan alif dan majrur dan mansubnya dengan ya. Wa in kana ghaira mudhafain, walaupun kedua-duanya tidak mudhaf. Dan walaupun kedua-duanya diidhafahkan kepada dhamir sekalipun. Wa kadza tu'ribuhuma i'rabahu idza kana mudhafain lil dhamir. Walaupun idhafahnya kepada dhamir sekalipun tetap di'irabkan seperti mutsanna. Nahu isnahum, dua di antara mereka. Ja'ani isnahum wa marartu bithnaihim wa ra'aitu ithnaihim. Aw lidh-dhahir nahu ra'aitu ithnai akhawai. Au kana murakkabaini ma'al asyrah, ataupun kalau digabungkan dengan asyrah. Murakkab ini dalam keadaan tersusun dari dua kalimat. Seperti ja'ani ithna asyar wa ra'aitu ithnai asyar wa marartu bithnai asyar. Berarti pada ithna dan ithnata, pada ithnaini dan ithnatain di'irabkan seperti mutsanna dalam keadaan apapun. Dalam keadaan tidak mudhaf, dalam keadaan mudhaf kepada dhahir, ataupun ketika mudhaf kepada dhamir. Dalam ketiga perkara ini, bahkan sampai yang keempat, yaitu dalam keadaan murakkab, tetap dia dalam keadaan i'rabnya seperti mutsanna. Jadi inilah makna ucapan muallif mutlaqan. Jadi kalau kamu menghafal kalimatnya wa kadatnani wasnatani mutlaqan. Apa maknanya mutlaq? Maknanya mutlaq tidak diidhafahkan atau diidhafahkan kepada dhamir ataupun diidhafahkan kepada dhahir. Wa in rukiba, walaupun murakkab, tetap dia di'irabkan seperti i'rabnya mutsanna. Baik. Wa ammal jama' fa nata'allamu ghadan insyaallah au ba'da 3 ayyam. Nah,
Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.